Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Carlos Daniel dengan NPM 20170110055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yang artinya demos dan kratos atau kratein. Demos artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan bila disatukan menjadi pemerintahan rakyat. Ada suatu pendapat terkenal oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863. Dia mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu saya akan menjelaskan tentang beberapa pemahaman tentang pilar demokrasi. Ada 10 pemahaman tentang pilar demokrasi yang dikatakan oleh Ahmad Sanusi pada tahun 1993. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Lalu demokrasi dengan rule of law. Lalu demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Lalu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Lalu demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai demokrasi apa saja yang jenis-jenis demokrasi jenis-jenis demokrasi itu sendiri. Ada 4 jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi ini lebih meninggikan kedaulatan legislatif dibandingkan kedaulatan dari eksekutif itu sendiri. Nah, pemerintahannya ini dipimpin oleh Perdana Menteri, bukan dipimpin oleh seorang presiden. Lalu yang kedua, ada demokrasi terpimpin. Demokrasi ini pada saat demokrasi ini Undang-Undang Dasar 1945 telah kembali digunakan oleh Indonesia setelah adanya dekret tahun 1959. Nah, demokrasi ini dipimpin oleh presiden. Lalu yang ketiga, ada demokrasi Pancasila. Demokrasi ini sama seperti demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh presiden. Hanya saja presiden ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, berbeda dengan demokrasi parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Lalu yang terakhir, ada demokrasi Pancasila di era reformasi. Demokrasi inilah yang digunakan oleh Indonesia hingga saat ini. Demokrasi ini berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi di Indonesia. Nah, 4 demokrasi itulah yang dikemukakan menurut Septi Nurwijaya dan Nurul Prasetyo Ningsih tahun 2009. Lalu saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari demokrasi. Ada 4 fungsi demokrasi. Yang pertama, demokrasi ini
sebagai media untuk memilih pemimpin rakyat secara bebas, secara adil, melalui pemilihan umum. Lalu fungsi yang kedua untuk memberi kebebasan bagi warga negara secara individu untuk aktif berpartisipasi dalam politik maupun dalam berbagai kegiatan di negara tersebut. Lalu yang ketiga, fungsi demokrasi juga memberikan perlindungan hak asasi bagi warga negara sendiri yang dilindungi oleh peraturan-peraturan yang ada. Lalu yang keempat, atau fungsi yang terakhir dari demokrasi ini, menghasilkan peraturan-peraturan yang berlaku kepada semua warga negara itu sendiri tanpa pandang bulu. Fungsi inilah yang akan membuat negara itu lebih tertib dan lebih teratur. Nah, selanjutnya ada beberapa demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Terbagi dalam 5 periode. Yang pertama pada periode tahun 1945 dan hingga tahun 1449. Periode ini dimana pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, dimana situasinya masih sudah merdeka tapi harus mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara Indonesia. Pelaksanaannya ini masih terbatas pada fungsi dari berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Namun elemen-elemen demokrasi yang lain belum terwujud akibat kondisi yang tidak memungkinkan. Lalu demokrasi di periode yang kedua di tahun 1949 hingga 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali penggantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama tahun 1940 di tanggal 27 Desember 1945 hingga 17 Agustus 1945 memakai UUD, menggantikan UUD menjadi Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dalam RIS ini bentuk pemerintahan berubah dari yang kesatuan menjadi yang serikat. Lalu tidak hanya bentuk negara yang berubah, tetapi sistem pemerintahan juga berubah dari yang presidensial menjadi parlementer. Nah, perubahan pergantian UUD yang kedua terjadi pada tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus hingga 5 Juli 1959, di mana bentuk negara itu sendiri sudah berubah dari serikat menjadi bentuk kesatuan dan dengan sistem parlementer. Lalu bentuk yang periode yang ketiga adalah periode tahun 1959 hingga 1965. Nah, pada periode ketiga ini kinerja Dewan Konstitusi malah membawa persoalan politik yang sangat pelik, dikarenakan landasan konstitusional yang tidak
yang tidak mempunyai kekuasaan yang tetap karena hanya bersifat sementara. Oleh sebab itulah kondisi politik di periode tersebut menjadi sangat pelik. Lalu periode yang keempat adalah di tahun 1965 hingga 1998. Pada saat itu Orde Baru mempunyai visi untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan murni. Pada periode ini memberikan secara harapan karena politik yang tadinya secara bersifat otoriter menjadi politik yang lebih demokratis atau lebih teratur lagi. Lalu pada periode terakhir tahun 1998 hingga sekarang memakai demokrasi Pancasila, di mana pemilu lebih dilaksanakan lebih demokratis dengan sistem pemilu yang terus berkembang hingga saat ini bisa lebih memilih wakilnya secara langsung dalam pemilihan presiden atau wakilnya di pemilihan umum. Baiklah, segitu saja materi dari saya mengenai demokrasi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.